Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Natasha dengan NIM F1 S1222010 dari ruang R001 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem elektronik bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem produksi pada sistem informasi. Nah, sistem produksi. Sistem informasi produksi mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses menghasilkan barang ataupun jasa. Berbagai sistem produksi banyak yang dijalankan melalui web dan digunakan untuk mendukung manufaktur terintegritas dengan komputer atau Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Nah, apa sih Computer Integrated Manufacturing atau CIM itu? CIM adalah konsep umum yang menekankan bahwa tujuan dari sistem berbasis komputer dalam produksi harus memperhatikan beberapa fungsinya, yaitu yang pertama untuk menyederhanakan atau merekayasa ulang proses produksi, desain produk dan organisasi pabrik sebagai dasar penting untuk otomatisasi serta integrasi. Yang kedua, untuk pengotomatisan proses produksi dan berbagai fungsi bisnis yang mendukung mereka melalui komputer, mesin, ataupun robot. Yang ketiga, ada pengintegrasian semua proses produksi dan pendukung dengan menggunakan jaringan komputer, software lintas fungsi bisnis, serta teknologi informasi lainnya. Selanjutnya, ada sistem Computer Aided Manufacturing atau CAM adalah berbagai sistem yang mengotomatisasi proses produksi. Contohnya untuk mengendalikan secara langsung proses fisik atau pengendalian proses, alat mesin atau pengendalian mesin, atau berbagai mesin yang memiliki kemampuan seperti manusia atau biasanya kita sebut dengan robot. Manufacturing Execution System atau MES adalah sistem informasi monitor kinerja untuk operasi tempat kerja pabrik. MES meliputi jadwal dan pengendalian tempat kerja pabrik, pengendalian mesin, pengendalian robotik, serta sistem pengendalian proses. Pengendalian proses sendiri berfungsi sebagai untuk penggunaan komputer untuk mengendalikan proses fisik yang terus berjalan. Sedangkan pengendalian mesin sendiri adalah penggunaan berbagai komputer untuk mengendalikan berbagai tindakan mesin. Nah, di sini ada skema sistem ERP. Sistem informasi manufaktur mendukung manufaktur yang terintegritas dengan komputer. Perhatikan bahwa sistem perencanaan sumber daya manufaktur adalah salah satu klaster aplikasi dalam sistem ERP. Nah, di sini ada skema tentang ERP atau Enterprise Research Planning. Di sini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama sistem Manufacturing Research Planning. Di sini memiliki beberapa proses. Yang pertama ada perkiraan produksi, penjadwalan produksi, material recruitment planning, perencanaan kapasitas, pengendalian biaya produksi, dan pengendalian kualitas. Selanjutnya ada Manufacturing Execution System. Di sini juga ada beberapa proses, yaitu penjadwalan tempat kerja pabrik, ada pengendalian tempat kerja pabrik, pengendalian mesin, pengendalian robotik, dan pengendalian proses. Nah, pada sistem teknis, ada juga beberapa komponen, yaitu ada Computer Aided Design, Computer Aided Engineering, Computer Aided Process Planning, dan pada simulasi, produk, dan pembuatan prototipe. Nah, di sini semuanya ini akan terhubung oleh Computer Integrated Manufacturing. Nah, selanjutnya ada HRM dan Internet. Internet telah menjadi pendorong utama untuk perubahan dalam manajemen sumber daya manusia. Contohnya saja pada sistem HRM online dapat melibatkan perekrutan karyawan melalui bagian perekrutan di situs web perusahaan. Contoh lainnya juga ada pada aplikasi internet layanan mandiri karyawan loh,
yaitu atau disebut Employee Self-Service atau ESS. Nah, ISS ini memungkinkan para karyawan untuk melihat berbagai manfaat yang ada pada aplikasi internet untuk karyawan tersebut. Seperti bisa untuk memasukkan laporan perjalanan biaya, memverifikasi informasi ketenaga kerjaan, dan gaji, dan masih banyak lagi. Nah, pada sistem informasi juga terdapat sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi tertua yang paling banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan. Sistem akuntansi berbasis komputer mencatat dan melaporkan arus dana melalui pengaturan dan pembuatan laporan keuangan historis seperti neraca dan laporan laba rugi. Berikut ada beberapa sistem informasi yang penting digunakan perusahaan. Yang pertama yaitu pemrosesan pemesanan, pengendalian persediaan, piutang, utang usaha, penggajian, dan buku besar. Nah, di sini sudah tertera betapa pentingnya sistem akuntansi pada sistem informasi yang digunakan pada perusahaan-perusahaan. Nah, selain itu ada juga sistem akuntansi online. Sistem akuntansi online adalah sistem yang menggunakan internet dan jaringan lainnya yang mengubah cara bagaimana sistem informasi akuntansi memonitor serta menelusuri aktivitas bisnis. Nah, ada juga sistem manajemen keuangan. Sistem manajemen keuangan berbasis perusahaan mendukung manajer bisnis dan para praktisi dalam keputusan berkaitan dengan dua hal, yaitu yang pertama ada keuangan bisnis, dan yang kedua ada alokasi dan pengendalian sumber daya keuangan di dalam bisnis. Nah, di sini ada juga skema sistem manajemen keuangan. Sistem informasi dalam keuangan memiliki beberapa komponen-komponen, yaitu yang pertama ada manajemen kas, ada manajemen investasi, penganggaran modal, dan perencanaan keuangan. Pada manajemen kas ini, kita akan memperkirakan dan mengelola posisi kas. Pada manajemen investasi, kita akan mengelola surat berharga, jangka pendek, dan yang lainnya. Pada penganggaran modal, kita akan mengevaluasi apa sih atau adakah resiko atau pengembalian dari pengeluaran modal. Nah, pada perencanaan keuangan, kita bisa membuat perkiraan kinerja keuangan kita dan kebutuhan keuangan. Selanjutnya ada studi kasus mengenai Salesforce.com dan perusahaan lainnya berbagai tantangan dalam sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM dirintis dan masih didominasi oleh Siebel System. Pada tahun 2002, Siebel memiliki penjualan senilai 1,6 miliar dolar yang turun dari 2 miliar dolar pada tahun 2001. CRM adalah konsep yang paling terkenal tetapi tidak banyak diimplementasikan selama 5 tahun belakangan ini, kata konsultan manajemen Michael Tracy. Firma penelitian Gartner memperkirakan bahwa 42% dari semua software CRM yang dijual bahkan tidak digunakan. Benioff menjual layanan berbasis web sebagai penangkal berbagai masalah yang ada di CRM. Biaya sistem dari Salesforce hanya berjumlah $65 per bulan per pemakaian. Selanjutnya, Siebel SAP dan penelitian perintis CRM lainnya biasanya mengirimkan banyak konsultan untuk membuat sistem mereka menyala dan jalan. Salesforce.com menyediakan sistem yang sama dan hampir dengan tanpa konsultan. Karena perusahaan tersebut mengelola berbagai aplikasi di server web perusahaannya itu sendiri. Ketika versi yang baru keluar, setiap bersamaan untuk harga yang sama seperti sebelumnya. Perusahaan tersebut baru-baru ini mendapat pelajaran yang keras karena mendapatkan kontrak pertamanya dengan 1.000 pemakai di SumGuard Data System yang menyediakan pemulihan data dan produk TI lainnya untuk berbagai perusahaan layanan keuangan. Bettina Sulsar, pimpinan SumGuard Global Account, berkata bahwa dia dipersiapkan untuk tidak melanjutkan perjanjian kapan saja jika simulasi, demo, dan tampilan keamanan ternyata meragukan. Selanjutnya, dari analisis Gartner Beth Eisenfeld mengkarakteristikkan Salesforce sebagai sistem yang sederhana, yang merupakan pilihan berbiaya rendah dan bagus. Tapi dia berkata bahwa
Jarak antara sistem tersebut dengan paket software CRM terkenal adalah adanya perbedaan antara rumah, misal dengan rumah yang dibangun khusus. Dia juga menangani kritik ataupun menerima kritik satu untuk semua akses software Salesforce. Versi S3 yang baru-baru ini diluncurkan memberi pemakai lebih banyak fleksibilitas untuk membentuk software tersebut sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, Salesforce telah memproduksi S-Force, sebuah rangkaian alat pengembangan aplikasi berbasis web yang memungkinkan para pemrogram di Departemen TI untuk mengintegrasikan secara lebih mudah dan berbagai aplikasi perusahaan. Berikut ada beberapa pertanyaan dan jawaban dari studi kasus 1. Yang pertama, mengapa sih implementasi software tradisional CRM begitu bermasalah bagi banyak perusahaan? Jawabannya, implementasi software tradisional CRM begitu bermasalah karena banyaknya klien ataupun perusahaan yang merasa bahwa CRM terlalu mahal dan rumit, sehingga CRM tradisional dapat berbiaya ratusan ribu dolar bahkan untuk pemasangan dan memakan waktu berbulan-bulan untuk pengoperasiannya. Dan diperkirakan sekitar 42% dari semua software CRM yang dijual bahkan tidak digunakan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, manfaat dan kerugian apa saja yang terdapat pada pendekatan CRM berbasis web dari Salesforce? Jawabannya, manfaat pendekatan CRM berbasis web dari Salesforce, pertama yaitu membantu para tenaga penjual mengelola rekening, menelusuri pencapaian mereka, dan mengevaluasi berbagai kampanye pasar yang akhirnya membantu perusahaan memonitor siklus penjualan. Yang kedua, biaya lebih murah karena tidak ada biaya hardware ataupun tenaga kerja yang terkait. Yang ketiga, data pelanggan terlindungi karena Salesforce menggunakan sistem enkripsi dan keamanan tercanggih. Selanjutnya, berbagai aplikasi perusahaan dapat diintegrasikan secara lebih mudah, dan pelanggan dari perusahaan maupun mitra software dapat menggunakan S-Force untuk membangun aplikasi berbasis web mereka sendiri. Kerugiannya, tidak adanya pertemuan antara konsultan dengan pelanggan ataupun klien, hanya berkomunikasi secara virtual tentang layanan salesforce.com, sehingga jika ada ketidaksesuaian antara layanan yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh oleh pelanggan ataupun klien, maka pelanggan ataupun klien itu tidak bisa compare secara langsung. Selanjutnya ada pertanyaan pendekatan mana yang lebih Anda inginkan, mengapa, dan kunjungi situs web salesforce.com dan Siebel System untuk informasi lebih lanjut, dan apa sih contoh pelanggan sistem XRM mereka? Jawabannya, pendekatan yang lebih saya inginkan adalah pendekatan CRM berbasis web Salesforce karena pertama biayanya lebih murah, kedua hemat waktu, dan yang ketiga pengoperasiannya lebih mudah. Dan yang terakhir, kita tidak perlu membeli ataupun menginstal serta memperbaiki software maupun hardware-nya. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.